Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kumaha damang warahmatullah. sadayana? Damang Bu Nunuy. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ini sudah hadir di SPS ya. Iya. Setelah sekian lama, berapa lama Ibu tidak datang nih ke sini? Iya, selama pandemi aja ya. Oh, 2 tahun. Hampir ya. Iya, iya. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu luar biasa ya. Karena memang yang selalu kita undang adalah sosok-sosok luar biasa dari Universitas Padjadjaran. Kita ingin memperkenalkan kali ini adalah Profesor Nunuy Nur Afiah selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Wilujeng Sumping ya Bu. Mangga, Mohon terima sudah kasih. bisa hadir. Nah, hari ini kita seperti biasa akan membahas isu yang memang menjadi kepakaran, tapi juga ingin kenal nih sosok tadi, karena belum tentu banyak orang mengetahui ada hal-hal yang menarik ya sebetulnya. Setiap orang tuh kan saya bilang spesial, sekalipun kadang-kadang yang bersangkutannya merasa biasa-biasa aja. Tapi kalau menurut saya setiap orang tuh spesial. Bu Nunuy boleh cerita nggak aslinya dari mana sih? Oke, baik. Sebelum saya jawab kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Saya mengucapkan terima kasih dulu sama Kang Setiawan yang sudah bersedia mengundang saya. Orang biasa yang tidak menarik sama sekali untuk diundang sebetulnya ya. Dan saya merasa gembira, terhormat ya mendapat undangan dari Kang Setiawan. Baik. Mengenal saya ini dari mana gitu kan? Yang jelas sih dari namanya udah kelihatan kan. Sunda. Nunuy Nur Afiah pasti orang Sunda. Ya kan? Kemudian ibu itu berasal dari Purwakarta, ayah saya Bekasi, makanya saya lahir di Bekasi. Oh, di Bekasi. Jadi Jawa Barat lah ya. Iya. Meskipun namanya suka suka dibikin aneh. Kenapa? Jadi ada dongeng itu ya. Gimana? Kalau zaman sarjana, zaman S1 gitu kan. Itu ada dosen namanya Pak Singgih, saya ingat betul. Pak Singgih itu orangnya udah agak sepuh. Jadi kita tuh kan satu angkatan dulu 200 orang ya. Di kelasnya itu kelas B1 tuh ya, yang seperti teater kayak gitu kan, penuh gitu. Terus beliau itu selalu memulai dengan mengabsen mahasiswa ya. 200 mahasiswa di absen. 200 mahasiswa di absen, bayangkan ya. Jadi, nah itu kelucuannya di situ. Jadi teman-teman tuh kadang-kadang jadi suka menggoda Bapak ini karena orangnya friendly gitu ya. Kalau pas ngabsen nama saya, Nunuy Nur Afiah. Nama kok Nunuy? Jadi saya ingat betul. Jadi nama saya itu rupanya antik atau bagaimana bagi beliau ya. Sehingga nama kok Nunuy katanya. Terus ada teman saya lagi kasih komen, aku tuh selama berteman ya, baru selama ini punya temen namanya Nunuy. Iya. Jadi itu dari nama ya. Iya. Ibu tahu nggak kenapa orang tua memberi nama itu? Pernah cerita nggak? Nah, saya tidak tahu, tapi ibu saya pernah cerita begini. Diberi nama Nunuy itu menginginkan sosoknya itu bakal menjadi seseorang yang yang baik hati, yang anggun. Tapi pada kenyataannya saya nggak anggun sama sekali. Anggun Bu. Kurang lebih itulah yang Iya. ibu saya cerita. Nur Afiah itu cahaya sehat. Nah, cahaya sehat. Tentu saja sehat lahir batin itu doa dari orang tua ya. Dan ya alhamdulillah sampai sejauh ini saya merasakan barokah dari doa nama itu ya. Dari orang tua yang saya syukuri begitu ya. Iya. Nah, jadi Ibu menghabiskan masa kecil dan SMA di Bekasi. Nah, itu dia. Berpindah-pindah, jadi keluarga kakek itu kan di Purwakarta. Jadi saya SD di Bekasi, SD di Purwakarta, kemudian SMP di Bekasi, kembali lagi ke Purwakarta, SMU, kemudian setelah itu di Bandung deh sampai sekarang. Nah, ini gimana ceritanya memilih jurusan akuntansi? Memilih jurusan akuntansi ya. Sebetulnya pilihan pertama waktu itu tuh cita-cita saya dari kecil tuh ya Kang Setiawan,
nama saya yang Kang Setiawan itu sebetulnya Kang Tiau ya. Iya. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu kenapa dipanggil Kang Tiau padahal namanya Setiawan gitu. Iya, itu juga sama cerita waktu sekolah, waktu kuliah. Jadi teman saya itu yang NPM-nya beda 1 dengan saya, itu ada ide manggil saya itu Tiau aja. Kenapa? Karena se dan an itu katanya awalan dan akhiran. Oh, jadi Tiau. Jadi yang di terus saja Tiau. ya. Bukan karena saya kelihatan kayak orang Chinese sih. Jadi sekarang nama panggungnya Kang Tiau ya. Oke. Waktu kuliah soalnya. Waktu kuliah ya. Jadi sekarang kita berpanggilan. Iya, jadi ibu nanya ke saya juga, kan saya bagian nanya ke ibu. Baik. Jadi memilih cita-cita dulu ya. Waktu saya ingat tuh ada seseorang yang mengingatkan saya ketika itu pertemuan IKOSIS ya, IKOSIS Jawa Barat untuk SMU. Ikatan OSIS. Ikatan OSIS seluruh jadi Jawa ibu aktivis Barat. Ya. Saya tuh seneng organisasi. Ibu ketua OSIS. Ya begitulah. Jadi ada dari meeting. Purwakarta. Ya dari Purwakarta. Pertemuan pertama IKOSIS Jawa Barat itu pada masa saya itulah IKOSIS pertama terbentuk ya Jawa Barat. Iya. Nah terus teman saya Bindri itu dari SMA 3 mengingatkan Mindri, saya, ITB ITB mengingatkan saya, Nunui, saya masih menyimpan buku memori ya, waktu kita SD ketemu katanya gitu. SD? Ya SD. Kenal Bu Mindri dari SD? SD itu karena itu lagi perwakilan seperti itu. Ada pelajar dulu teladan. Oh, dulu kan USUM tuh ya, dari Kemendikbud ya waktu itu yang menyelenggarakan seperti itulah Provinsi Jawa Barat. Nah saya diutus waktu itu SD-nya di Bekasi tuh, SD terakhir ya. Ketemulah gitu. Terus bikin memori kan. Terus saya baca, oh iya ya, cita-cita jadi psikolog. Oh, waktu SD. Nah, SD itu cita-cita jadi psikolog. Jadi kenapa psikolog? Mungkin saya karena senang senang berkawan, senang mengamati kawan-kawan, mungkin gitu ya. Nah, tetapi kemudian kenapa kok ketika memilih jurusan lalu jadi ekonomi? Nah, ceritanya saya lihat tuh di dalam daftar ya. Unpad itu saya ingin Unpad kenapa? Karena dekat ke Bandung ya. Nah, psikologi kita itu Unpad itu kan mengambilnya dari eksakta. Berbeda dengan universitas lain ya. UI, Gajah Mada kan dari sosial ya. Nah, eksakta saya tidak berniat untuk ikut tes eksakta, ya kan? Karena saya tidak sejago Kang Tiau begitu ya. Ibu dulu sosial ya? Saya eksakta sebetulnya, tetapi tapi nggak sepinter Kang Tiau lah gitu kan. Nah jadi saya akan memilih memang dari awal ke sosial ya kan. Ya jadi pilihannya apa? Ya pilihannya ekonomi deh kalau dari pilihan itu ya. Nah waktu itu kan penjurusan nggak dari awal, nggak dari akuntansi dari awal dipilih, tapi kita setahun dulu kuliah bersama kan, 2 semester, baru kemudian kita memilih mau masuk jurusan ISP pada waktu itu ya, ekonomi studi pembangunan atau manajemen atau akuntansi, gitu kan? Ya begitulah, jadi akhirnya memilih akuntansi. Mengapa? Karena kalau menjadi ekonom itu kepada makro dan lain sebagainya ya. Kemudian manajemen, nah yang spesialis itu akuntan. Dan pada saat itu ya bahwa akuntansi itu menjadi termasuk favorit jurusan ya. Pada waktu zaman saya tuh 80-an. Ya teman-teman memilih itu ya saya ikut aja memilih itu gitu kan. Jadi terbawa ya. Tapi akuntansi itu ini ya, hitungan ya? Eksakta jadinya atau gimana tuh? Akuntansi itu adalah sebetulnya dia lebih bertanggung jawab ya kepada pelaporan ya. Kepada pelaporan, pertanggungjawaban, dan kalau kita lihat profesinya ya itu sebagai auditor. Ya, sebagai auditor atau akuntan publik yang eksternal itu. Jadi menilai bagaimana kewajaran daripada pertanggungjawaban ya berbagai entitas begitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah ada akuntan manajemen. Akuntan manajemen itu dia akuntan yang ada di dalam. Jadi berarti ikut di dalam proses bisnis di dalam perusahaan tersebut.
Kemudian ada akuntan pajak. Itu mereka field-nya adalah di dalam perpajakan. Kemudian ada akuntan sektor publik. Akuntan sektor publik ini misalnya teman-teman akuntan yang berprofesi sekarang ini misalnya di BPK, di BPKP gitu ya. Nah ini adalah akuntan sektor publik dan akuntan-akuntan yang mengawal di pemerintahan. Di Pemda, di pemerintah pusat kan ada banyak akuntan tuh berkonsentrasi atau fokus pada pemerintahan. Dan yang terakhir adalah ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik seperti saya. Saya adalah akuntan pendidik. Jadi artinya yang mendedikasikan kepada proses pendidikan, jadi seorang akuntan. Nah seperti itu. Nah jadi saya tertarik akuntan ini bisa masuk ke berbagai area ya, kepada area bisnis, kepada area pemerintahan, kepada area pendidikan begitu ya. Nah jadi ya itulah yang membuat ketertarikan saya antara lain juga ya. Akhirnya setelah mengetahui profesi saya itu seperti ini, ya akhirnya ya betah juga lah ya. Nah sekarang pilihan Ibu kenapa tidak di praktisi akuntannya tapi ke pendidik? Sebagai dosen. Nah begitu lulus ya sebetulnya saya tuh mengalami lulus tuh tahun 85 ya, 80 lulus 85. Terbilang cepat ya Bu ya, 5 tahun ya? Nah itu juga menarik ya, pada waktu itu kita tuh angkatan 80 adalah tahun yang kedua mungkin ya, karena tahun pertamanya 79 kita mulai mengenal SKS kan. Nah waktu itu sebelum itu sistemnya blok ya. Jadi paket gitu kan. Kalau tidak lulus ngulang ya. Enggak lulus ngulang lagi gitu. Dan pada waktu itu dosennya terkenal killer tuh ya. Jadi punten genep puluh teh udah bagus ya waktu bagus itu. Lah ya. Nah jadi kalau ujian tuh seaula tuh penuh begitu, dan kalau kita kuliah di ruang B1 itu berbagai angkatan tuh. Dengan angkatan 70-an masih ada. Disebutnya residivis ya? Mahasiswa abadi ya. Nah, tapi seru tuh ya. Kuliah jadi itu karena angkatan berbagai angkatan tuh waktu itu masih close gitu kan. Nah, jadi mengenai apa tadi? Kenapa nggak memilih? Bukan hebat 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun mah itu ya karena pada waktu itu tuh ya, zaman itu tuh memang kuliah itu Ibu mah sudah SKS ya, jadi tidak ada lagi SKS, mengulang ya, tidak mengulang satu blok. Tidak mengulang satu blok, jadi lebih efisien ya. Iya, tetapi sidangnya masih oleh guru-guru besar yang killer-killer ya. Kita punya tuh ya dulu kan. Nah, jadi ada 5 lecture yang terkenal itu sangat wah ngeri lah pokoknya kalau mau sidang tuh. Dan nggak pernah tuh bisa lulus langsung sekali itu ya. Itu adalah miracle aja. Jadi jadi waktu mau ujian dikasih peringatan tuh sama Profesor Kusbandia, saya ingat betul ya, beliau tuh guru saya. Yang menjadi teladan saya tuh beliau sepak terjangnya ya di dalam karir maupun sebagai guru besar begitu ya. Jadi beliau bilang, Nunui kalau mau ujian jangan main-main. Karena kalau begitu di meja sidang beberapa kali kawan-kawan seniornya juga bisa maju sidang 3-4 kali. Jadi Anda jangan main-main. Waduh saya makin deg-degan kan. Mangkaning angkatan pertama waktu itu 80 tuh yang maju sidang begitu ya. Ada komprehensif kan dulu. Jadi komprehensif oleh beberapa guru besar begitu. Sidangnya itu jadi misalnya tim audit, ada tim sistem informasi gitu kan. Ada tim laporan keuangan. Ini semuanya dikawal harus gitu dilalui ya semuanya. Harus dilalui betul. Nah itu serem sekali lah pokoknya. Zaman itu ya. Jadi rasanya seperti itu. Ya alhamdulillah pada akhirnya setelah diperingatkan begitu jadi belajar benar-benar kan.
Ya alhamdulillah bisa lancar ya. Ibu mah langsung lancar. lulus ya. Ya alhamdulillah. Luar biasa. Dan itu dibilang sama teman-teman senior pada waktu itu, wah ini underdog nih. Ngapain angkatan 80 ikut ujian sekarang gitu. Iya. Karena masih ada antrian kayak gitu ya. Iya. Tapi sekarang kan makin lebih baik ya. Betul. Sistem Saya sebetulnya kita. dengan akuntansi itu ada sejarah, Bu, ada dua sejarah. Gimana tuh? Pertama, kakak saya memang alumni akuntansi, Oh, angkatan 78, temannya Prof. Ilya. Oh, Kerjanya siapa? di BPKP, Bu Heti. Oh, Bu Heti. Iya, Yang 78. 78. Yang kedua, saya pernah jadian sama mahasiswa akuntansi. Waduh. Waktu mahasiswa dulu. Jadi kita besanan ya. Iya, jadi sebetulnya ada perhatian khusus saya ke akuntansi. Jadi itu sebabnya mengundang saya antara lain. Iya dong, kan sebagai ibunya anak-anak. Baik, kemudian ya itu ya Bu ya. Berarti Ibu tidak bisa berprofesi sebagai akuntan praktisi ya? Berbeda atau gimana? Tahun pertama saya masuk ke kantor akuntan publik dulu, di bawah yang dimiliki oleh KAP-nya Ibu Kusbandiah ya. Oh iya. KAP Kusbandiah gitu kan. Iya. Saya masuk sebagai akuntan junior lah ya, auditor junior. Nah, 2 tahun ikut dengan Prof. Kusbandiah, tapi saya juga diminta untuk menjadi asisten beliau di Widyatama ya, Universitas Widyatama sekarang berkembang sangat baik. Nah, itu saya jadi asisten beliau. Nah, dalam mengajar itu kok enjoy gitu ya. Enak, jadi awalnya Ibu gitu. nggak berminat jadi dosen dulu ya? Belum ya? Sebelumnya enggak. Jadi mencoba dulu kan di profesi mana begitu kan ya. Nah di KAP 2 tahun, lalu saya menjadi asistennya Ibu Prof. Kusbandiah, termasuk juga menjadi asistennya Pak Dr. Lamijan ya. Itu adalah ayahnya kalau Kang Tiau ingat Profesor Azhar. Itu ayahnya Profesor Azhar itu beliau adalah spesialisnya dalam sistem informasi. Nah, saya menjadi asisten beliau juga. Jadi karena diarahkan oleh kedua guru besar yang hebat ini begitu, lalu menyarankan saya untuk kalau begitu Nunui itu aja katanya ikut seleksi jadi dosen ya, jadi dosen seperti itu. Nah, kebetulan 87 terbuka ada kesempatan itu, ikut melamar begitu, direkomendasikan oleh kedua beliau ini. Kuat dong. Iya, oleh Prof. Kusbandiah dan oleh Pak Dr. Lamijan. Nah, jadi setelah itu ya saya merasa memang saya merasa sebagai waktu itu ya sebagai wanita begitu ya, profesi pendidikan ini rasanya kok cocok dan nyaman ya buat saya sendiri begitu. Iya. Nah, jadi begitulah pilihannya jadi akuntan pendidik, Kang Tiau. Iya. Tapi gini ya, kalau di kedokteran kan dosen pun bisa memilih bidangnya itu yang ini sebagai praktisi lah. Betul. Sama dengan di akuntansi seperti ada itu. Ya? Iya. Nah itu balik lagi, Ibu sangat-sangat mendedikasikan diri untuk pendidikan ya, sehingga pilihan kepakarannya pun di aspek pendidikan tadi. Itu karena terinspirasi Bu Kusbandiah tadi ya? Ya, Bu Kusbandiah itu sangat sangat atentif sebagai seorang guru ya dalam pengertian yang sebenarnya begitu. Lalu guru-guru yang lainnya yang saya merasa itu dibina dengan sangat baik, misalnya Profesor Arifin Wirakusuma juga memberikan insight begitu ya. Kemudian ada Profesor Suripto Samit di akuntansi ini yang juga berjasa ya untuk mengarahkan ke situ begitu. Jadi saya merasa mantap begitu ya berprofesi sebagai akuntan pendidik. Tapi kalau dari sudut rumpun keilmuan ya, jadi rumpun keilmuan di akuntansi itu kan ada auditing, financial accounting ya, laporan keuangan, pelaporan keuangan, kemudian akuntansi keuangan, kemudian perpajakan begitu, lalu akuntansi sektor publik. Nah, saya memilih di akuntansi sektor publik. Spesialis saya di situ. Mengapa? Karena tadi dari awal tuh saya senang senang bersosialisasi, senang berorganisasi, senang ya di dalam masyarakat lah ya. Nah,
ketika konteks dengan akuntansi sektor publik itu kan juga akuntansinya itu berfokus kepada bagaimana manajemen ya di dalam sektor publik seperti pemerintahan, kemudian entitasnya bisa universitas, nah seperti ini ya. Nah ini kita kan sektor publik juga nih, entitas publik ya, universitas. Nah jadi saya merasa itu cocok dengan apa ya, dengan aspirasi pribadi saya lah seperti itu. Jadi akuntansi sektor publik itu menjadi kepakaran yang ketika guru besar diajukan, saya sebagai guru besar pada keilmuan itu. Ya. Nah ini Bu, kita kan sekarang masuk di era revolusi industri 4.0, lalu ada AI. Kira-kira itu untuk profesi akuntansi gimana tuh? Itu bisa meniadakan profesi akuntansi nggak dengan AI itu? Karena semuanya bisa dengan sistem informasi, dengan analisis artifisial tadi atau gimana? Menurut Ibu human touch-nya masih ada nggak di akuntansi itu? Nah itu isu yang sangat mengemuka ya di profesi akuntansi. Jadi profesi akuntansi di awal itu kan berbagai pencatatan, pembukuan begitu ya, itu dilakukan secara manual. Dengan adanya revolusi, kemudian ada komputerisasi ya. Kemudian era industri, era komputerisasi, dan kemudian masuk kepada aspek digitalisasi, ini memang ada disruption ya di bidang profesi ini. Nah, tetapi ada pernah buku yang juga muncul matinya gitu ya, matinya akuntan begitu ya. Nah, tetapi kita di profesi akuntansi, profesi akuntan ini kan cukup besar ya. Misalnya kita punya asosiasi internasionalnya IFAC ya, International Federation of Accountants. Nah itu seluruh negara saya kira yang memiliki asosiasi akuntan itu bergabung di situ ya. Jadi profesi ini cukup besar dan sudah cukup tua ya, cukup mapan. Dan kemudian ya kita melakukan transformasi. Akuntan itu harus melakukan transformasi. Jadi artinya yang mati itu adalah hal-hal yang misalnya sifatnya clerical, yang sudah bisa digantikan dengan komputerisasi, ya itu tidak bisa lagi kita berkutat di situ. Jadi artinya ada shifting di profesi itu. Jadi kita harus melakukan shifting. Jadi kepada consultation, kepada advocation, kemudian kepada yang sifatnya strategik dan atau bidang-bidang baru yang terbuka, seperti misalnya sustainability development. Nah, jadi pengembangan keberlanjutan itu termasuk ada peran akuntan yang penting masuk di area itu. Misalnya carbon trade dan lain sebagainya, bagaimana itu dilaporkan agar transparan, bagaimana itu dihitung, dikalkulasi. Nah, para akuntan ikut punya peran yang penting di situ. Jadi terbuka area-area baru ya dari disruption ini, tantangan baru untuk meningkatkan kapasitas dan intelektualitas atau profesi daripada akuntan itu kepada shifting kepada hal-hal yang lebih tadi. Jadi lebih analytical, lebih analysis ya, kemudian lebih kepada hal yang strategis seperti itu dan area-area baru tadi. Dan tentu satu lagi Kang Tiau. Jadi kalau kita tidak mau bahwa akuntan itu kemudian pasarnya atau core-nya itu direbut oleh profesi yang lain, ya, atau oleh mesin, oleh mesin, digantikan oleh mesin seperti itu, maka kita nggak boleh jadi dinosaurus yang gagah pada masanya, tetapi sekarang itu sudah tinggal histori ya, cerita. Nah untuk itu maka dia harus transform. Nah termasuk menguasai aspek digital, ya. Jadi karena misalnya banyak ahli-ahli atau profesi akuntan itu bisa memandu di arah kepada teknologi informasi, kepada IT. Mengapa? Karena bisnis prosesnya kan yang menguasai akuntan begitu. Nah, jadi oleh karena itu di situ kita harus transform ke situ dan menguasai aspek itu begitu. Nah, perubahan-perubahan tadi kalau Ibu lihat, apalagi Ibu bidangnya di akuntansi pendidik, apa yang berubah dari kurikulum milenial sini dibandingkan kurikulum Ibu tahun 80? Betul. Nah, itu ya. Jadi begini.
Jadi ketika kita menentukan kurikulum juga kan berevolusi terus ya. Jadi mulai dari content base, kemudian yang pada saatnya pada waktu pertama itu kita punya yang disebut dengan kurikulum inti, ya, di mana semua universitas harus mengacu pada kurikulum inti. Tapi kemudian kita berkembang ya di dalam KKNI, Kerangka Konseptual Nasional Indonesia, itu kan diubah kurikulum kita sehingga diberikan otonomi kepada perguruan tinggi. Nah, ketika diberikan otonomi kepada perguruan tinggi, kemudian kita kan harus mencari model yang terbaik, yang sesuai dengan visi misi daripada universitas dan fakultas tentu saja ya. Mau punya core di mana, mau punya diferensiasi di mana kita ini begitu ya. Nah, kemudian pada waktu saya juga kan pernah menjadi ketua prodi S1 ya, Kang Tiau. Nah, jadi pada waktu itu kita merumuskan kurikulum apa sih kekuatan dari Unpad itu ya. UGM itu terkenal dengan kekuatan konseptualnya. Jadi mereka itu mendalami konseptualnya itu sangat mendalam ya. Di sisi yang lain UI itu mereka sangat pengembangan kepada best practice-nya itu sangat kuat. Mengapa? Karena mereka kan di central capital di Jakarta ya, industri berkembang dan lain sebagainya. Nah, di antara konseptual, theoretical dengan yang best practice ini, maka kemudian kita memilih ada di tengah, ya, ada di tengah. Mengapa di tengah? Di tengah itu kita perkuat konseptualnya, alumni kita itu dan alumnus kita, tetapi juga siap untuk best practice, artinya ketika mereka masuk ke dunia industri mereka juga siap, seperti itu ya. Nah, jadi ketika itu kemudian apa yang harus kita perdalam atau harus menjadi keunggulan kita? Misalnya perguruan tinggi tertentu menjagokan sebagai di rumpun manajemen accountingnya ya, atau di tempat lain menjagokan sebagai auditornya begitu ya. Nah, kita melihat ada peluang baru dengan adanya disruption pada revolusi industri ini ya, yaitu ada blue ocean yang sangat luas terbuka di dalam bidang sistem informasi. Di mana kita bisa mengisi di situ sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memperkuat alumni kita di dalam aspek tadi penguasaan teknologi dan digitalisasi ini begitu. Dan kita memilih itu menjadi satu keunggulan. Dengan demikian apa perbedaannya? Perbedaannya ketika saya itu mata kuliah sistem informasi akuntansi hanya satu ya, hanya satu subjek begitu kan. Lalu ada sistem informasi manajemen satu subjek. Sekarang itu terbuka berbagai pilihan ya, dan pilihan yang tadi Kang Tiau sebut sebagai artificial intelligence, analytical, ada di situ ya, ada blockchain dan lain sebagainya, itu di mata kuliah itu kita perdalam sehingga kita boleh merasa cukup unggul ya, merasa cukup pede lah ya, bahwa kita itu punya keunggulan di situ dan dibuktikan dengan alumni. Iya. Itu mulai tahun berapa Bu diantisipasinya? Antisipasi ketika sekarang ketika masuk tahun 2000-an, 2015 ya, 2015 sudah, ketika kita menentukan pertama kali KKNI ya, kerangka kualifikasi nasional itu yang kita sudah harus menentukan kompetensi lulusan kita mau seperti apa, profilnya mau seperti apa sehingga harus relate dengan kurikulumnya kan ya. Nah, jadi sejak itu kita mempersiapkan lebih serius mengenai itu begitu. Kalau minat ini pendaftar terhadap akuntansi meningkat, tetap atau menurun nih sekarang? Oke. Akuntansi itu di masa jayanya selalu menjadi pilihan, termasuk menjadi pilihan utama yang favorit ya, begitu. Nah, kemudian beberapa tahun terakhir itu mulai muncul prodi-prodi seperti misalnya dengan manajemen itu kita hampir sama ya. Manajemen akuntansi itu termasuk yang selalu dipilih untuk di FEB ya. Di FEB. Nah, memang ada tren penurunan ketika isu mengenai
matinya akuntan itu di mana-mana. Bahkan di Singapura ya, di sekitar ASEAN begitu, ada banyak orang tua yang bilang jangan masuk prodi akuntansi seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian asosiasi melakukan transformasi berbagai hal ya. Nah, jadi tapi sekarang masih tetap ada di minimal ada di five best yang difavoriti masih oleh para pendaftar. Kalau daya serap sesudah lulus tuh gimana? Rata-rata bisa bekerja di bawah 6 bulan ya? Itu dia. Mungkin termasuk satu kelebihan juga ya dari bidang akuntansi ini. Mengapa? Karena tadi area bidang yang bisa dilayani oleh akuntansi ini begitu luas, begitu ya, masif ya. Jadi mulai dari small medium enterprise sampai dengan middle enterprise sampai dengan big enterprise itu semuanya membutuhkan. Lalu masuk ke area sektor publik seperti universitas, kemudian rumah sakit ya kan. Kemudian di pemerintahan itu mereka juga membutuhkan. Dan bahkan di tahun 2000-an itu ada akselerasi khusus untuk mempercepat akuntan di Indonesia ya. Karena memang dibandingkan dengan negara ASEAN yang lainnya kita masih kekurangan akuntan, Kang Tiau. Kekurangannya apa? Dikaitkan dengan population, dikaitkan dengan jumlah industri yang ada di kita. Pertumbuhan ekonomi lah ya. Iya, begitu. Jadi memang kebutuhan akuntan itu masih tinggi ya. Dan terutama waktu itu diakselerasi untuk di pemerintahan. Nah, itu ada yang menarik juga di akuntansi pemerintahan itu ya. Waktu zaman saya yang namanya akuntansi pemerintahan itu Kang Tiau agak boring gitu ya belajarnya. Kenapa? Karena kita belajar sistem akuntansi pemerintah Amerika. Jadi Tapi kenapa ke Amerika ya? Bukan kita jajahan Belanda, Bu? Ya, jajahan Belanda betul. Jadi ya itu di masa saya 80 masih ada buku yang berorientasi kepada di Belanda ya, yang sangat detail kepada kontrol ya, kepada kontrol pengendalian. Kemudian ada juga mazhab Anglo-Saksonnya itu Amerika. Nah, jadi akuntansi kan berkembang sangat cepat itu ya. Nah, jadi ada dua mazhab itu begitu ya. Nah, mengenai hal jadi Unpad mazhabnya masih ke Amerika? Mazhabnya kita ya sekarang lebih kepada ke Amerika ya. Iya. Begitu. Nah, jadi tadi awalnya kita bicara apa? Kita bicara tentang itu proyeksi juga sih. Daya serap lulusan. Oh, daya serap lulusan. Ya, makanya jadi karena berbagai serapan masuk, jadi ada akselerasi tadi saya katakan, akselerasi di pemerintahan karena waktu itu kita masih belajarnya GASB ya. Jadi akuntansi pemerintahan Amerika. Kenapa? Karena akuntansi pemerintahan kita belum berkembang. Begitu. Jadi belum berkembang. Kenapa? Kan Bu Sri Mulyani pernah juga menyinggung. Kita nggak punya neraca. Ya, jadi kita tuh nggak tahu berapa utang kita. Karena nggak dicatat. Ya, kemudian nggak ada laporannya begitu ya. Nah, baru pada tahun 99 ketika reformasi dari birokrasi terutama di dalam hal reform keuangan ini berlangsung dengan kita keluarkan berbagai undang-undang pemerintahan ya mengenai pengelolaan keuangan negara. Baru kemudian itu dilakukan reformnya. Nah, jadi kalau sekarang sudah sangat berbeda. Jadi konsep daripada akuntansi pemerintahan di Indonesia sudah sangat berkembang. Nah, oleh karena itu jadi akuntannya sedikit yang bisa menghandle itu di pemerintahan begitu ya. Misalnya saja ya Pemkot Bandung itu punya katakanlah 40 dinas. Tapi akuntannya hanya 2-3 orang misalnya begitu. Oh segitu, sekarang tuh sedikit sekali. Katakanlah dari awal tahun 2000-an itu. Jadi kan kenapa? Karena akuntan itu mulanya kurang berminat di pemerintahan. Jadi mereka kan masuknya ke industri seperti itu. Nah, atau kalau di pemerintahan pun ke BUMN tidak di pemerintah. Nah, jadi diakselerasi percepatan akuntan. Nah, itu antara lain kita ikut mendidik mereka di Maksi ya, di Magister Akuntansi dan juga di S1 begitu. Ada yang dari seluruh Indonesia didatangkan untuk
kita didik begitu, Ya, dan ya. sekarang alhamdulillah mereka sudah ada di mana-mana dan Iya. sudah berkembang gitu. Ya, dan indahnya jadi dosen atau pendidik itu ini ya Bu ya. Ketika melihat lulusan kita berkembang. Dan Ibu betul. kalau kemana-mana pasti ada yang nyapa. Ya, gitu ya. Iya, iya. betul. Betul Bu, pilihannya luar biasa. Nah, itu ada di layar tema kita. Jadi kita Ya. dari tadi belum bicara itu sebetulnya. Ini Wow. sudah lebih dari setengah waktu ya. Nggak kerasa kan Bu ya? Oke. Nah, sekarang kita bicara ke core-nya nih, akuntabilitas publik dan WBK. Ya. Satu-satu ya Bu ya. Oke. Ini awam nih saya nih tentang akuntabilitas publik. Ibu bisa ini kan nggak jelaskan secara sederhana. Apa sih barang itu gitu? Akuntabilitas publik itu apa sih Bu? Iya, oke. Jadi akuntabilitas publik ya. Jadi sekarang begini, kalau kita punya institusi, kita punya organisasi, bagaimana menurut Kang Tiau agar kita dapat dipercaya oleh oleh stakeholder kita atau oleh masyarakat? Katakanlah let's say kita lihat organisasi UNPAD gitu ya. UNPAD ini kan posisinya seperti ini, kita lihat bahwa kita melayani masyarakat, stakeholder kita begitu bervariasi, banyak. Kemudian bagaimana kita bisa ajak sehingga dapat dipercaya masyarakat? Well, kita mempercayakan putra-putri daripada orang tua itu mau menitipkan ke UNPAD. Begitu ya? Ya. Menurut Kang Tiau, apakah apa yang membuat mereka percaya sama kita? Bukti kinerjanya. Ya. Bukti kinerja ya. Ya. Nah, relasi antara kinerja dengan akuntabilitas itu sangat erat ya. Jadi artinya bagaimana bahwa kinerja kita itu bisa dibuktikan Ya. baik Ya. dan dapat diaksep, diterima oleh masyarakat, Ya. yaitu melalui aspek penegakan accountability ini. Karena accountability ini adalah prinsipnya adalah kita itu mempertanggungjawabkan amanah yang dititipkan kepada kita dan memberikan informasi yang open kepada masyarakat mengenai apa yang kita lakukan. Ya. Dengan sumber daya yang kita miliki ini. UNPAD Ya. punya dosen, UNPAD Ya. punya student, UNPAD punya tenaga kependidikan, bagaimana ini kita kelola. Ya. Ya. Ya, kemudian relasi kita dengan stakeholder berbagai, bagaimana kita manage, ya kan? Dan itu semua kan membutuhkan suatu sistem. Ya. Nah, jadi sistem itulah bagian daripada pertanggungjawaban kita kepada publik. Sehingga kalau sistem kita bagus, efisien, efektif, dapat mengelola goals, tujuan, dapat dicapai dan lain sebagainya, sehingga kita bilang oke, kinerja UNPAD ini baik. Dengan apa dibuktikan? Dengan sistemnya. Karena kan kita nggak bisa mengandalkan orang per orang. Merepresentasikan UNPAD hanya oleh Kang Tiau, apakah bisa? Bisa. Merepresentasikan UNPAD hanya oleh seorang nunui dekan, tidak bisa. Jadi kita harus bekerja bersama. Nah, bekerja bersama inilah dalam proses akuntabilitas publik yang kita maksud. Ya. Dan aspek accountability ini menjadi pilar penting dari prinsip good governance secara keseluruhan ya. Secara besar good governance. Kenapa kok kita ngomong good governance sekarang? Karena memang tren terakhir kita itu setelah eranya evolusinya dari entrepreneurship ya, kewirausahaan yang sangat digaungkan di awal dengan keras, kemudian ke arah manajemen, dan sekarang trennya ke arah governance, yaitu tata kelola ini. Ya. Nah, tata kelola. Jadi mengapa itu menjadi penting begitu ya, akuntabilitas publik, ya agar kita bisa dipercaya gitu. Nah, tapi pertanyaannya siapa yang membuat indikator-indikator itu bahwa suatu lembaga itu berkinerja sehingga akuntabel? Apakah dari kementerian atau dari institusinya itu sendiri? Atau publik yang menuntut? Itu gimana sebetulnya? Nah, sekarang begini. Kenapa kita harus menegakkan akuntabilitas di kita ya, governance atau tata kelola kita, sehingga kita punya WR, pembantu wakil rektor yang khusus menangani tata kelola begitu ya. Karena memang itu sudah menjadi tuntutan masyarakat. Kenapa?
Kenapa? Karena masyarakat kita kan sekarang semakin kritis, Kang Tiau. Kalau dulu studentnya orang tua menitipkan kepada kita, kemudian ya tergantung kita mau diapain tuh mahasiswa ya. Mau di mahasiswa abadikan 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, malah mereka lebih matang ya. Nah, malah lebih matang katanya ya. Nah, tapi sekarang kan nggak begitu. Orang tua pun kritis. Gitu ya. Ini ketika nanti anak saya dititipkan ke sana, mau diapakan, mau seperti apa dan lain sebagainya. Begitupun masyarakat, perguruan tinggi itu punya peran apa di dalam sosial, punya peran apa untuk negara, punya peran apa untuk bangsa dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis kan sekarang semakin kritis masyarakat di luar. Maka oleh karena itu kebutuhan akan governance harus muncul dari setiap entitas. Apalagi sebesar Unpad gitu kan ya. Nah kemudian kalau saya di fakultas ekonomi ini mengurusi 3.700-an mahasiswa ya Kang Tiau. Berarti kan networknya sangat beragam dan luas. Nah jadi kalau Kang Tiau bertanya siapa yang harus berkepentingan? Ya entitas itu sendiri harus merasa berkepentingan, harus engage begitu ya. Meskipun di dalam tatanan nasional, kemudian tatanan regional, tatanan pemerintah itu diatur khusus mengenai bagaimana tata kelola. Begitupun di korporasi ada aturan khusus menyangkut bagaimana tata kelola yang baik, ya. Meskipun di setiap organisasi sudah berbeda, tetapi prinsip-prinsipnya itu yang harus dipegang itu sama. Dan akuntabilitas itu adalah salah satu pilar penting di dalam governance. Nah balik lagi Bu, kalau saya masih ingin membedah kinerja tadi itu, mana yang lebih penting sebetulnya kinerja dari perspektif input, proses, output, outcome. Karena kalau semuanya harus masuk kan jadi banyak sekali ya. Nah kalau kita bicara kinerja ya, kita mengenal di dalam pengukuran kinerja ya. Jadi performance measurement ini adalah area yang memang di dalam akuntansi sektor publik sangat terbuka untuk diriset. Dan ini sampai saat ini masih menjadi topik yang yang relevan senantiasa pengukuran kinerja ini. Nah, dulu kalau kita bicara di pemerintahan atau di sektor publik, kita bicara misalnya Kang Tiau di pasca menangani pasca. Saya nih dari pagi loh sampai sore tinggal di pasca di sini. Begitu ya, menghabiskan sekian waktu, gitu ya. Nah itu udah kita pandang sebagai kinerja. Tapi sekarang nggak lagi cukup bahwa Kang Tiau menghabiskan katakan sekian jam begitu ya. Tapi apa hasilnya? Outputnya tuh apa yang dihasilkan dari 12 jam? Kalau misalnya nothing, ya 12 jam itu nggak ada artinya. Nah oleh karena itu muncullah pengukuran yang kita sebut dengan value for money. Jadi value for money itu isinya adalah kita mengukur kinerja dengan tiga dimensi utama ya. Bagaimana satu kegiatan atau program itu diukur keekonomisannya. Ekonomis, dia harus ekonomis. Yang kedua, dia harus efisien. Dan yang ketiga, dia harus efektif. Nah, ukuran ini berbeda-beda ya. Kalau ekonomis itu adalah bahwa kalau kita membeli barang sesuatu begitu, itu harganya itu sesuai dengan harga pasarnya, itu kita bilang ekonomis. Atau lebih murah lebih bagus ya. Dengan atau kualitas yang sama. Dengan kualitas yang sama. Nah, itu ekonomis ya. Jadi kita mengukur ekonomis itu untuk input, Kang Tiau. Untuk mengukur input ya. Jadi kalau kegiatan input kita menyerap misalnya barang-barang, kemudian SDM kita bayar dan lain sebagainya. Nah, itu harus ekonomis. Ekonomis itu dalam pengertian harus sesuai dengan harga pasar si anggaran ini. Kalau misalnya dia double, maka dia nggak ekonomis, begitu ya. Apalagi triple gitu kan. Kemudian yang kedua efisien. Efisien itu ketika kita mengukur sesuatu kegiatan atau program, membandingkan ya antara input dengan output.
input dibandingkan dengan outputnya. Misalnya, Kang Tiau di sini membangun studio inilah, membangun studio. Inputnya berapa Kang Tiau? Katakanlah sekian ratus juta lah 700 juta, let's say ya, 700 juta. Kondisinya apa? Kita bisa lihat seperti ini dan lain sebagainya, peralatan kita bisa ukur ya. Kita compare dengan Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi membuatnya itu 600 juta, studio yang sama, luasannya seperti ini dan lain sebagainya, kita komparasi sama. Kok kenapa Kang Tiar 700 inputnya, sementara di ekonomi 600? Ketika kita komparasi kita bisa bilang, oh antara input dengan output yang dihasilkan, ternyata Fakultas Ekonomi lebih efisien daripada Kang Tiau. Nah berarti ukuran ini kemudian menjadi meaningful ya. Komparasi ini menjadi penting begitu, dan komparasi itu bisa dilakukan bisa antar unit seperti pasca dengan FEB bisa dibandingkan dalam satu hal yang sama ya. Kemudian bisa juga antar periode. Nah periode yang lalu tahun katakan sekarang tahun 2021 ya Kang Tiau bikin studio seperti ini. Sementara 5 tahun yang lalu ya Kang Tiau bikin studio ya itu bisa lebih efisien. Kenapa begitu? Nah, hal-hal ini kemudian akan menjadi apa? Bahan analisis dari pimpinan untuk mengambil decision. Ya, komparasi antar unit, komparasi antar period itu sangat bermanfaat. Yang ketiga efektivitas yang diukur. Jadi efektivitas itu apakah setelah studio ini jadi outputnya ada, kemudian dia bisa memenuhi sesuai dengan fungsinya enggak? Dijalankan untuk apa? Betul. Produknya apa saja ya? Nah, produknya apa saja, dihasilkan untuk apa? Bisa jadi Kang Tiau membuat sesuatu yang ekonomis, efisien tapi nggak efektif. Karena setelah jadi nggak diapa-apain. Atau bisa jadi ekonomis tidak efisien, tapi efektif. Nah, jadi ketiga inilah yang harus di-combine. Nah, itu yang kita katakan sebagai measurement, performance measurement, pengukuran kinerja itu antara lain dengan menggunakan konsep value for money ini. Dan ini sekarang sudah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 99 begitu ya. Kita sudah mulai dengan anggaran kinerja ya kan. Dan makin relevan untuk Unpad yang PTN Badan Hukum ya. Nah itu PTNBH kita kan harus survive begitu kan ya. Betul. Nah jadi Ibu beruntung ya punya latar belakang keilmuan yang mendukung tugas sebagai dekan ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah gimana Bu selama 1 tahun jadi dekan ini nih, apa saja yang bisa Ibu ceritakan? Sebelum nanti bicara WBK juga ya, sebelum WBK nih, setelah tahun ini gimana Bu? Kalau boleh cerita pengalaman-pengalaman menarik nih sebagai dekan dalam konteks mengaktualisasikan ilmu Ibu tadi tentang akuntabilitas publik. Iya, jadi Fakultas Ekonomi ini usianya sudah sama dengan usia Unpad ya Kang Tiau ya. Jadi fakultas tertua juga ya. Iya, 64 tahun begitu kan. Jadi sudah melalui evolusi pergantian pimpinan yang banyak estafetnya begitu ya. Dengan demikian tiba di masa saya ini beruntung. Mengapa? Karena para pimpinan terdahulunya sudah meletakkan fondasi FEB ini cukup kokoh gitu ya. Jadi misalnya saja di dalam yang ditinggalkan oleh para pendahulu kami itu yang sebelumnya, yang sekarang masih ada ya, ada Prof. Tati Remi, kemudian berpindah kepada Prof. Nuri ya. Prof. Nuri ya, Prof. Nuri, kemudian Prof. Erni dulu ya. Prof. Erni, kemudian Prof. Nuri, kemudian Prof. Yudi, kemudian saya. Nah, dari estafet itu sudah sudah tertata dengan cukup baik ya, dengan governance yang juga sudah ditata dengan baik begitu ya. Misalnya pelaksanaan mengenai internasionalisasi ya.
itu Prof. Nuri sejak awal membuat display agar kantor internasional itu FEB harus punya. Ya, kenapa? Karena dan itu kita yang kami punya, tiru. Itu ya. Jadi itu yang kami tiru. Kerjasama internasional itu menjadi satu indikator penting ya bagi keberhasilan kita kan ya. Nah, jadi kita bikin international office waktu itu. Nah, kemudian international office ini yang melayani student asing, kemudian partner-partner kerja kita untuk dual degree dan lain sebagainya. Nah, itu sudah mulai terbentuk begitu. Kemudian diteruskan ya. Jadi masa misalnya untuk governance itu di masa tata kelolanya mulai Bu Prof Tati, kemudian Bu Erni, dilanjutkan Prof Yudi, kemudian di masa saya itu sudah mulai ditata dengan sangat baik. Oleh karena itu ketika Ibu Rektor menginvite berbagai fakultas untuk mengikuti atau masuk ke dalam zona integritas, di mana itu adalah digagas atau leading sektornya itu Pan-RB kan ya, Pan-RB untuk semua untuk semua instansi pemerintah, termasuk kita kan di bawah Kementerian Dikti ya, Kementerian Pendidikan begitu. Oleh karena itu maka kita menjadi UPT yang harus juga melaksanakan itu. Dan ketika Ibu Rektor menginvite semua fakultas, mengundang berbagai fakultas untuk masuk ke dalam area zona integritas ini. Nah, kalau mau dipandang sulit ya memang sulit ya. Kenapa? Karena ada berbagai aspek yang harus dipersiapkan ya. Tata kelolanya, kemudian penyiapan berbagai documentation, kemudian hierarki, sosialisasi SDM dan lain sebagainya begitu. Akhirnya dari berbagai fakultas mengerucut kemudian kepada, kalau tidak salah ada 3 fakultas yang kemudian yang memenuhi yang dipromot begitu. Ada Fakultas Kedokteran, lalu ada FISIP kalau tidak salah juga, lalu ada FEB. Nah, kemudian pada akhirnya dikembalikan kepada kesiapan ya, karena pada waktu itu kan ada timeline yang harus diikuti. Nah, kemudian FEB menerimalah challenging itu ya. Nah, kemudian mulai tahun 2020 lah kita bekerja untuk untuk mempersiapkan ini sehingga lebih tersistemasi dan terlaporkan begitu ya. Meskipun hal itu sebetulnya unsur-unsurnya sudah kita bangun dari sejak lama antar period begitu. Nah, jadi apa yang ditingkatkan Bu? Karena kan zona integritas dan nantinya akan mendapatkan labeling ya sebagai wilayah bebas korupsi, WPK itu. Betul. Nah, apa saja nih kesibukan-kesibukan, hal-hal yang harus dilakukan oleh dekan nih sebagai penanggung jawab utama ya di fakultas sehingga itu bisa tercapai. Gimana Bu ceritanya? Iya, Bu? Jadi ceritanya itu memang. Tapi ngomong-ngomong Ibu naik jadi dekan tuh nambah berat badan atau turun? Alhamdulillah jadi turun, tapi itu sesuai dengan harapan wellness ya. Kan Kang Tiau bilang katanya harus wellness kan. Jadi tadi ya hal-hal apa yang kita perkuat gitu ya Kang Tiau. Jadi kalau di zona integritas Pan-RB itu sudah membuat indikator sebetulnya. Ada beberapa pilar yang harus kita stick to this standar gitu ya. Saya bisa sebut misalnya ada bagian pengungkit dan ada bagian hasil. Pengungkit atau trigger yang harus kita perkuat di dalam sebagai komponen governance yang penting itu adalah satu ya, ada manajemen perubahan. Jadi agent of change ya. Nah, agent of change ini kita harus pilih begitu sebagai role model begitu kan ya. Nah, jadi siapa yang akan mengawal ini ya? Nah, jadi kita memilih orang-orang yang akan bisa menjadi semacam representatif lah ya. Champion ya. Championnya lah gitu, heroesnya. Nah, jadi
Prof. Ilya antara Ya, lain, kemudian Prof. AAY ya. Oh, jadi prominent-prominent ya. Menjadi ya prominent-prominent, kemudian tentu saja para pengelola semua harus bertanggung jawab menjadi representatif dari Heroes ini di zona integritas. Nah, kemudian dengan tentu saja di dalam hal ini mereka dituntut untuk memberikan keteladanan ya. Karena menurut saya keteladanan itu hal yang lebih dapat langsung dilihat dan langsung dapat dirasakan ketimbang berbagai tulisan dalam kertas ya, Kang Tiau. Berbagai jargon ya. Jargon atau pedoman atau apapun yang kita bikin dalam book itu, kalau nggak direpresentasikan dalam role model itu kan sulit ya. Betul. Oleh karena itu kita membuat strategi tersebut begitu. Nah, kemudian penataan tata laksana. Tata laksana itu ya pengelolaan berbagai hal menyangkut mulai dari bagaimana kita penetapan vision, mission, kemudian turun menjadi objektif, kemudian turun menjadi strategi, turun menjadi program kemudian turun menjadi budget, dan turun menjadi SOP, dan kemudian bagaimana SOP ini kemudian diimplementasikan. Setelah diimplementasikan kemudian bagaimana itu dievaluate setiap periode. Nah, itu harus dapat dibuktikan dengan documentation. Nah, ini yang upaya ini yang membuat mungkin ya beberapa fakultas yang di-invite waktu itu belum cukup siap dengan timeline yang ada begitu. Nah, jadi FEB sebetulnya cukup nekat aja gitu kan ya. Nah, kebetulan kita pada waktu itu timingnya itu cukup cukup relevan atau tepat karena waktu itu kita sudah beres dengan rekognisi internasional kita, Kang Tiau, di ADBES 21 ya, yang berbasis di Jepang itu. Nah, itu kan berbagai documentation yang sama kita persiapkan ya, SOP, ya mulai dari vision, mission dan seterusnya itu begitu, lalu evaluasi berbagai hal begitu, itu sudah ada tatanannya. Nah, jadi kita tidak terlalu tidak memulai dari zero, nah, jadi melanjutkan. Kemudian ada pilar penataan manajemen SDM, manajemen SDM. Kemudian ada penguatan pengawasan. Jadi bagaimana misalnya kita punya kalau di pemerintah itu ada PP 60 ya menyangkut sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP yang kita sebut itu dikawal core-nya itu oleh BPKP. Oleh BPKP. Nah, kemudian konsep ini sebetulnya mengambil dari COSO. Jadi itu adalah konsep global yang juga diadop oleh seluruh dunia mengenai prinsipal itu. Jadi bagaimana kita menegakkan sistem pengendalian internal kita itu adalah dengan menegakkan pengawasan kontrol yang baik, kemudian information dan communication di dalam organisasi yang baik, kemudian bagaimana kita mengontrol risk management, manajemen risiko. Kalau entitas punya risiko, bagaimana memitigasinya, dipetakan dan sebagainya seperti itu. Dan kemudian, nah SPIP ini juga harus dibangun di sistem pengawasan. Nah, kita perkuat di situ. Kemudian juga kita punya mitigasi risiko. Jadi berbagai, misalnya kita punya setelah punya IKK. Nah, apa dari IKK ini yang kita petakan risikonya akan tidak tercapai di mana dan mengapa tidak tercapai? Dan bagaimana lalu memitigasi supaya ini bisa tercapai begitu ya. Bagaimana memitigasi kegagalan seperti itu. Nah, itu di penguatan pengawasan dan kemudian di penguatan akuntabilitas kinerja. Jadi open information, kemudian kalau kita merespon berbagai kebutuhan stakeholder dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah itu adalah tentu yang berikutnya itu adalah peningkatan daripada kualitas pelayanan publik. Jadi kalau setelah semuanya ini kita tata dengan baik, pada akhirnya kan pelayanan publik. Ujung-ujungnya itu ya? Iya, student bagaimana kita tangani. Orang tua kalau bertanya bagaimana. Alumni yang ingin tahu perkembangan kita seperti apa dan seterusnya. Nah, itu adalah
pilar-pilar yang kemudian harus disiapkan, harus dibangun, harus diperkuat, begitu. Baik. Wah, tidak terasa tuh Bu, pas 1 jam kita sudah ngobrol ya. Nggak kerasa kan? Bapak Ibu, alhamdulillah nih kita sudah banyak bicara tentang Bu Nunui sendiri yang mungkin tidak banyak orang tahu ya, sejarahnya seperti apa dulu sampai sekarang. Dan kemudian kita berbicara pada bagian kedua konsep dan cerita lah tentang penerapannya di salah satu fakultas yang tertua dan sangat dibanggakan tentunya oleh Unpad ya, karena membawa corong Unpad ini melalui program internasionalisasi dan rekognisi akademiknya. Sayang sekali ini karena waktu kita tidak bisa berdialog langsung, dan terima kasih sudah hadir banyak sekali ini teman-temannya Bu Dekan nih dari IAI Jawa Barat, karena memang kegiatan kali ini khusus digagas oleh Bu Dekan juga untuk melibatkan teman-teman dari IAI Jawa Barat. Mudah-mudahan dialog kita ini serius tapi juga santai, bisa memberikan informasi, dan harapan kami tentunya kepada Bu Nunui sehat selalu ya Bu ya. Insya Allah. Semakin wellness dengan WBK-nya dan nanti WBBM juga ya Bu ya. Insya Allah. Mangga itu saja barangkali pemirsa sekalian. Terima kasih Bu Nunui. Sampai ketemu lagi pada pembahasan podcast yang lain dengan narasumber-narasumber Unpad lain yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terima kasih jumpa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari IAI Jabar yang berkesempatan pada bincang-bincang kali ini bergabung bersama. Hatur nuhun. Semoga tetap sehat dan senantiasa bersemangat, dan mudah-mudahan zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi ini akan bisa diadopsi bukan saja di Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad begitu, tetapi nanti akan fakultas-fakultas yang lain di Unpad tentu saja, Kang Tiau. Dan kita harapkan juga di Jawa Barat perguruan tinggi akan juga memasuki kepada zona integritas ini, dan kita menjadi perguruan tinggi yang dapat menjadi representatif daripada penjaga akuntabilitas publik. Demikian, hatur nuhun Kang Tiau sekali lagi. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Mangga, hatur nuhun. Enak, mangga.